Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Ini sekarang menjelang hari raya. Ini 7 hari menjelang lebaran ya. Tentu pahala kita masih ngambang di antara bumi dan langit sebelum mengeluarkan zakat. Pertanyaannya sekarang tentang amil zakat. Bagaimana dan siapa peran yang disebut amil zakat? Karena barusan terjadi pembahasan di kalangan masyarakat, bagian yang diterima oleh amil zakat itu banyak sekali, besar sekali. Terutama amil zakat yang ditentukan oleh takmir masjid. Nah, sekarang kita bahas. Apa itu definisi amil zakat? Amil zakat itu adalah mereka yang ditunjuk oleh negara dan memang sehari-harinya bertugas memungut zakat dari para muzaki lalu menyalurkan kepada para mustahik. Seperti lembaga zakat yang sudah mendapatkan lisensi dari pemerintah. NU adalah SNU, Muhammadiyah adalah SMU dan segala macamnya. Jadi harus terdaftar di pemerintah dan pemerintah melegalisasi, memberikan lisensi. Dalam mazhab Syafi'i, amil zakat adalah mereka yang diutus oleh pemimpin untuk memungut zakat, baik pekerjanya, penulisnya, pengumpulnya, dan distributornya yang menyalurkan ke 8 asnaf, ke 8 golongan mustahik. Nah, ini definisi amil zakat. Bagian yang diterima amil zakat, jika benar-benar sesuai dengan definisi tadi, ditunjuk pemerintah, maka bagian yang diterima itu adalah 1/8. Ini menurut Imam Syafi'i, berdasarkan firman Allah. Ini cukup besar sekali, besar sekali. Itulah kenapa harus sesuai legalisasi dari pemerintah. Karena bagian dari amil zakat itu besar, 1/8. Bayangkan, anggaplah satu orang muzaki itu 3 kilo. Anggaplah nominal uang saja lah, 30.000 per orang, 30.000. Lalu ada 1.000 orang, 30 juta. 30 juta terkumpul ya. Lah, amil zakat ini dapat 1/8 dari 30 juta. Berapa itu? 30 juta dibagi 8. 6 jutaan ya. 6 jutaan. Atau berapalah? Enggak sih. 4 jutaan, 3 jutaan, 3.700.000-an lah, 3.700.000-an. Kalau 1.000 orang, tapi bagaimana kalau lebih dari 1.000 orang? Intinya penerima bagian dari amil zakat itu besar sekali. 3 juta, 3,7 juta per 1.000 muzaki. Sedangkan mustahik yang menerima itu hanya 30.000. Amil zakat 3 juta, perbandingannya jauh sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah, mazhab Hanafi itu sesuai gaji, dikasih gaji aja. Makanya karyawan-karyawan amil zakat itu sesuai UMR atau gaji, tergantung kebijakan pemerintah dan segala macam, kebijakan perusahaan dan segala macam. Ini ada pendapat, pendapatnya 1/8. Namun tentu ini ke perusahaannya ya, amil zakatnya 1/8, nanti dibagi ke karyawan-karyawannya, mungkin seperti itu. Ini kenapa menjadi pembahasan yang menarik, karena memang jatahnya amil zakat besar sekali. Bagaimana status takmir masjid? Apakah takmir masjid itu disebut amil zakat? Pertanyaan ini yang muncul karena bagian yang diterima pun besar sekali. Petugas yang membantu menyalurkan zakat fitrah dari golongan takmir masjid bukanlah amil zakat. Mereka lebih layak disebut panitia zakat. Panitia zakat secara dadakan bukanlah amil zakat yang sebenarnya. Tapi panitia zakat ini boleh diberikan upah dengan akad ijarah, sewa jasa, dengan nominal yang sepatutnya dan diambil dari selain zakat. Ada banyak orang zakat naruh ke masjid. Lah, panitia zakat ngambil dari zakat tersebut, itu tak boleh. Ngambil dari di luar selain zakat itu. Nah ini. Dan jumlahnya tidak sebesar amil zakat, karena bukan amil zakat dia.
upah ya sewajarnya lah, jangan sampai menyamakan pendapatannya seperti amil zakat, tidak boleh. Lah, terkait penerimaan zakat yang disamakan dengan amil zakat, maka ini adalah kesalahan fatal. Solusinya adalah agar semua takmir masjid yang ingin menjadi amil zakat harus mendapatkan sertifikasi dari Lasnas atau Basnas sesuai wilayah masing-masing. Jadi Lasnas ini dapat dari pemerintah, legalisasi. Lasnas mencari sekitar-sekitar takmir masjid yang layak dijadikan amil zakat, lalu dilegalisasi, itu boleh. Jadi statusnya takmir masjid itu sah selaku amil zakat. Dengan mendapatkan sertifikasi tersebut, maka kedepannya bisa disebut amil zakat. Tentunya harus memenuhi syarat-syarat sesuai syariat. Apa syarat-syaratnya sesuai syariat? Yang pertama, beragama Islam, akil balik, jujur, punya ilmu, fakih tentang zakat, kuat jiwa dan raga. Dan yang paling penting adalah tugas sehari-harinya memang tentang pendataan dan penyaluran zakat. Zakat fitri, zakat fitrah, dan zakat mal. Ini bukan amil dadakan lebaran yang hanya khusus di zakat fitrah aja. Jadi untuk menjadi amil zakat pun berat, bukan cuma zakat fitrah, zakat mal pun juga. Dan sehari-harinya tugasnya memang untuk mencari data-data muzaki yang wajib zakat. Nah, itu. Nah, solusi bagi muzaki yang pertama adalah jika ingin berzakat, disarankan agar menyerahkan langsung ke mustahik tanpa perantara takmir. Karena dikhawatirkan takmir masjid ini masih belum sah menjadi amil zakat dan dikhawatirkan menjadi tidak optimal pembagiannya. Mengingat banyak keluhan, takmir masjid ini mengambil bagian zakat seperti persentasenya amil zakat. Oke, solusi kedua, serahkan ke amil zakat yang resmi. Ada laznu, lazmu, dan lain-lain. Bisa via online, nggak masalah. Kan banyak sekarang online. Menerima zakat, hubungi lazisnu, lazismu. Cek di website ini legalitasnya. Nah kan, bisa. Oh, guys. Jadi inilah yang menjadi perdebatan di golongan masyarakat tentang takmir masjid yang mengambil bagian zakat fitrah itu besar sekali jumlahnya, besar sekali. Ada yang sampai 10 kilo per orang, ada yang sampai 15 kilo. Nah, ini kesimpulan yang bisa saya sampaikan adalah hal seperti itu tidak benar, tidak boleh, dan tak harus dilanjutkan ke depannya. Karena panitia zakat hanya menerima sewa jasa saja dan bayarannya di luar zakat, sumbernya di luar zakat. Oke, itu semoga bermanfaat. Semoga para takmir masjid paham tentang ini. Semoga kaum muslim akur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.